Episode 42, ternyata karena amnesia. Setelah merasa sudah menyampaikan semua hal penting yang perlu diketahui oleh Dr. Frida, Dr. Aldi pun mengajak Tuan Bagas untuk naik ke lantai paling atas, menuju ke dalam ruangan kantornya. "Lu mau minum apa, Gas?" tanya Dr. Aldi ketika mereka berdua telah duduk bersama di sofa yang ada di dalam ruangan kantornya tersebut. "Tidak usah, kita langsung saja. Jadi, bagaimana langkah kita selanjutnya?" tanya Tuan Bagas dengan nada tidak sabar. "Tadi, gue sudah meminta Friends untuk melakukan tes DNA pada Reza dan Renata. Kita tunggu saja hasilnya." Saat ini, Dr. Freddy masih berada di ruangan Rizkia. Gue sudah berpesan pada Friends agar mengatakan kepada Dr. Freddy supaya setelah selesai memeriksa Rizkia, dia segera disuruh naik ke sini. Karena menurut yang gue dengar dari Dr. Freda, 11 tahun yang lalu, Renata mengalami kecelakaan di kota Landu. Kecelakaan itu mengakibatkan dia mengalami cedera otak. Meskipun operasinya berjalan lancar, namun sepertinya berakibat fatal. Renata mengalami amnesia gas. Hingga saat ini, dia sama sekali tidak mengingat apapun. Sedangkan dokter yang telah melakukan operasi pada Rizkia saat itu adalah Dr. Freddy. "Ini yang membuatku bingung," kata Dr. Aldi. "Hah, anak gue kecelakaan di cedera otak. Berarti itu adalah kecelakaan yang cukup fatal, sehingga menyebabkan kepalanya terluka berat. Padahal saat itu kami sedang berada di taman hiburan loh, Di. Bahkan seluruh pegawai taman hiburan membantu kami mencari jika terjadi kecelakaan. Bukankah seharusnya para pegawai memberitahukannya kepada kami?" kata Tuan Bagas dengan nada bingung bahwa putri kecilnya pernah mengalami sebuah kejadian yang sangat tragis, membuat Tuan Bagas merasa sangat sedih. Pantas saja selama ini dia tidak mau pulang. Ternyata karena dia bahkan tidak tahu harus pulang kemana. Karena dia mengalami amnesia. Jangankan di mana rumahnya, bahwa selama ini ada seluruh anggota keluarga yang sedang menunggunya. Pasti dia juga tidak menyadarinya sama sekali, pikir Tuan Bagas. "Makanya itu, Gas, gue panggil Dr. Freddy ke sini. Gue mau mendengar ceritanya lebih lanjut. Siapa yang telah membawanya ke rumah sakit? Bagaimana dengan pengisian dokumennya? Karena sangat tidak mungkin Renata membawa identitas, kan?" tanya Dr. Aldi heran. Karena di negeri awan, di dalam kartu identitas anak yang masih di bawah umur 10 tahun, serta para lansia, pasti akan tercantum nomor ponsel kepala keluarganya ataupun telepon rumahnya. Dan setiap orang, meskipun masih bayi, selalu ada update sidik jari setiap tahun yang bisa diakses secara online. Begitupun dengan kartu keluarga di negeri awan. Di dalam kartu tersebut selalu tercantum nomor ponsel kepala keluarganya atau telepon rumahnya. Berikut dengan sidik jari dari masing-masing anggota keluarga tersebut. Ini bertujuan agar yang menerima dokumen bisa mengkonfirmasi dan meminta izin penggunaan dokumen, serta memastikan keaslian dokumen tersebut dengan mencocokkan sidik jarinya. Di negeri awan, setiap tagihan biaya pendidikan serta kesehatan akan dipotong langsung dari rekening kepala keluarganya dan tergantung kesepakatan di awal, apakah akan dicicil ataukah dibayar dengan lunas dalam satu kali pembayaran. Jadi, tidak menggunakan biaya tunai sama sekali. Meski bukan kepala keluarganya sekalipun, masih tetap bisa membayarkan tagihan rumah sakit ataupun tagihan biaya pendidikan dari pemilik identitas. Tinggal melakukan scan barcode yang ada di kartu keluarga, kartu kesehatan ataupun kartu pendidikan dari orang yang bersangkutan saja. Karena semua sama saja, barcode tersebut akan langsung terhubung dengan rekening kepala keluarganya. Tapi sebelum di-scan, baik untuk pembayaran ataupun penagihan, harus ada konfirmasi melalui telepon. Sedangkan kepala keluarganya nanti tinggal menekan tombol persetujuan yang ada di dalam website kerajaan. Menggunakan sidik jarinya saja, inilah yang membuat aman dan tidak bisa disalahgunakan
Kemudahan akses seperti di negeri awan ini sangatlah bermanfaat, sehingga bisa memudahkan para orang tua yang mencari anaknya, baik anak yang kabur dari rumah, tersesat maupun sedang diculik. Sedangkan bagi para anak yang sedang mencari orang tuanya, mungkin saja ada orang tua yang sudah pikun dan sedang tersesat, sehingga seharusnya semua ini akan mencegah beberapa kejahatan yang mungkin saja terjadi. Maka, Dr. Aldi berpikir bahwa tidak mungkin Renata membawa identitas. Karena jika Renata membawa identitas, maka secara otomatis Tuan Bagas akan menerima telepon dari pihak rumah sakit sebagai konfirmasi kondisi putrinya saat itu. Tidak semua dokumennya berada di dalam tas. Semuanya tertinggal di dalam mobil. Pada saat kejadian itu, dia sama sekali tidak membawa apapun. Lagi pula, masa iya anak kecil membawa dokumen kemana-mana? Bisa-bisa malah hilang dong, jawab Tuan Bagas. Padahal, lu tahu sendiri kan Gas, di negara kita ini, aturan utama bagi setiap orang, bukankah semua sama? Siapapun yang menggunakan layanan kesehatan, harus memiliki identitas diri yang jelas. Nah, bagaimana dengan dokumen Renata? Padahal, saat itu dia menjalani operasi besar. Seharusnya membutuhkan tanda tangan kepala keluarganya bukan? Kata Dr. Aldi, bertanya-tanya, seolah kepada dirinya sendiri, dengan nada sangat heran. Gue sih tidak masalah buat gue, anak gue bisa terselamatkan. Apalagi, setelah dia mengalami kejadian tragis seperti itu. Apapun yang mereka lakukan pada saat itu adalah anugerah buat keluarga gue. Justru, gue sangat berterima kasih atas hal itu, kata Tuan Bagas. Untuk kondisi Renata pada saat itu. Iya Gas, itu sebuah anugerah. Ada pihak medis yang bersedia menolong nyawa seseorang dengan mengabaikan prosedur yang ada. Masalahnya adalah, bagaimana jika ada penyalahgunaan profesi dan digunakan untuk kejahatan? Misalnya saja perdagangan manusia, tanpa adanya identitas yang benar. Banyak hal buruk yang mungkin saja terjadi. Ini sangat berbahaya bagi rumah sakit gue Gas. Apalagi kalau sampai ketahuan kerajaan. Rumah sakit gue bisa terancam diboikot Gas, tegas Dr. Aldi. Gue tidak akan menuntut rumah sakit lu. Sudah, lu tenang saja, jawab Tuan Bagas yang memahami kekhawatiran Dr. Aldi. Kalau lu Gas, gue yakin akan hal itu. Masalahnya, bagaimana dengan yang lain? Gue takutnya ada praktek pemalsuan dokumen di sini, dan itu benar-benar tanpa sepengetahuan gue. Kalau 11 tahun yang lalu, mungkin karena belum ada sistem barcode SIA. Jadi, masih bisa dipalsukan. Gue takutnya, sampai sekarang pun masih bisa dilakukan hal yang sama. Ini sangat berbahaya. Gue harus segera melakukan inspeksi ke seluruh pelosok secepatnya, kata Dr. Aldi dengan wajah sangat khawatir. Iya, nanti setelah masalah gue kelar, silakan pergi inspeksi. Syukur-syukur lu balik bawa bini, kata Tuan Bagas sedikit mencandai Dr. Aldi. Oh iya Gas, tadi Dr. Frida mengatakan bahwa dia membutuhkan foto terakhir Renata dan Reza sebelum mereka terpisah. Dan kalau diizinkan, dia mau berkunjung ke rumahmu untuk memeriksa setiap lokasi yang pernah dilihat Renata sebelumnya dan untuk memeriksa setiap orang yang pernah bertemu dengannya, khususnya apabila jika ada momen-momen tertentu. Dia sangat membutuhkan cerita-cerita seperti itu karena dia mau menggunakannya dalam hipnosis supaya bisa membuka memori yang selama ini disembunyikan di dalam otaknya. Gimana Gas? Apakah boleh? Tanya Dr. Aldi, menyampaikan permintaan Dr. Frida. Tentu saja boleh Gue juga mau Renata segera pulih, agar kami bisa bersama seperti dulu lagi. Dalam kondisi, dia juga bisa mengingat siapa kami. Karena, kalaupun sekarang gue punya hasil tes DNA, tapi Reina tidak akan mengenali kami bukan. Sehingga, semua menjadi hal yang percuma saja. Gue mau anak gue seutuhnya katakan saja pada Dr. Frida untuk datang ke rumahku kapanpun. Nanti, Suster Ratna pasti akan membantunya. Masalah foto dan kenangan, Suster Ratna yang paling tahu akan hal itu. Sedangkan, masalah aku sama Rika,
biar kami atur jadwal dulu saja. Nanti, kami yang akan datang ke sini untuk menemui Dokter Frida, jawab Tuan Bagas. Oke lah, nanti biar gue sampaikan, kata Dokter Aldi, merasa lega. Setelah lama mengobrol panjang lebar, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka dari arah luar. Apakah Anda memanggil Dokter Freddy? Tanya seorang pengawal yang terlihat masuk ke dalam ruangan. Iya, suruh masuk, jawab Dokter Aldi. Maaf dok, tadi saya tidak sempat ke ruangan keamanan karena pasien saya tiba-tiba pingsan. Tapi dok, setelah saya bertemu dengan dia, saya baru ingat. Pasien yang Anda tanyakan sebelumnya, sepertinya adalah pasien saya tersebut. Apakah Anda sedang mencari gadis yang telah menyebabkan ponsel Anda jatuh dan pecah? Apakah Anda ingin meminta ganti rugi? Ayahnya memang berniat menggantinya dok. Jika memang iya, saya akan mengatakan hal tersebut kepadanya, kata Dokter Freddy yang mengira bahwa Dokter Aldi mau meminta ganti rugi. Meskipun dia merasa sedikit heran. Karena setahunya, Dokter Aldi bukanlah orang seperti itu. Dokter Aldi pun merasa sangat aneh karena Dokter Freddy mengetahui masalah ponselnya. Padahal, dia hanya bercerita kepada Tuan Bagas dan Reza. Dia pun semakin penasaran, ada hubungan apa antara Dokter Freddy dengan keluarga Rizkia? Iya, kami sudah berhasil memverifikasi. Namanya Rizkia, ternyata dia adalah temannya Dendra. Kok kamu bisa mengetahui masalah ponselku dok? Padahal, aku belum menceritakannya kepada siapapun, tanya Dokter Aldi. Oh, karena tadi ayahnya sempat bertanya kepada saya, di mana ruangan Anda? Karena dia mau mengantarkan ponsel ganti untuk Anda. Dia juga menceritakan kejadiannya, untung saja Rizkia selamat. Rizkia tidak bisa mengalami hal-hal yang mengagetkan seperti itu. Sepertinya, kejadian di eskalator inilah yang menyebabkan dia pingsan lagi. Padahal sebelumnya, dia baik-baik saja. Masalahnya, kadang-kadang respon syoknya memang sedikit terlambat. Tidak langsung pada saat kejadian. Terang Dokter Freddy. Benarkah karena kejadian di eskalator dok? Bukan karena selesai menjalani hipnosis. Karena dia pingsan tepat di depan ruangan Dokter Frida, di mana sebelumnya dia telah menjalani hipnosis di sana. Pancing Dokter Aldi. Tadi, selesai melakukan hipnosis. Kebetulan Dokter Frida memberikan kabar kepada saya bahwa dia sama sekali belum berhasil menemukan apapun. Sehingga, tidak akan mungkin menyebabkan dia syok. Karena Dokter Frida sama sekali tidak menemukan tombol pembuka memorinya. Sedangkan kejadian di eskalator, kemungkinan besar menyebabkan dia sedikit terkejut. Sebenarnya, setelah kejadian tersebut, dia menuju ke ruangan saya, dan saya pun sudah menawarkan diri untuk memeriksanya. Namun, dia menolak dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, terang Dokter Freddy. Jadi, seharusnya bukan masalah di eskalator dong penyebabnya dok, karena baru saja kamu bilang sendiri, setelah kejadian tersebut, dia baik-baik saja, kata Dokter Aldi. Tapi, ya begitulah Rizkia dok. Dia memang seperti itu, sok kuat. Tidak mau membuat orang lain khawatir dok, jawab Dokter Freddy. Sepertinya, kamu sangat mengenalnya dengan baik. Apakah dia sudah lama menjadi pasienmu dok? Selidik Dokter Aldi. Iya, sudah sangat lama dok. Sekitar 11 tahun ini, sehingga kami menjadi cukup dekat. Apalagi, ayahnya itu sangat nyaman diajak bicara. Saya sering main catur bersama ayah Rizkia dok, jawab Dokter Freddy. Wah, sampai main catur bersama ayahnya. Berarti, kalian cukup dekat sekali ya? Apakah ada kisah di balik itu dok? Tanya Dokter Aldi, mulai menyelidiki pelan-pelan. Karena sudah terlalu lama kenal saja dok. Kebetulan sekali, setiap kali saya dipindah tugaskan. Setiap kali itu pula, keluarganya akan berpindah di kota yang sama. Jadi, bagaimana ya? Saya merasa seolah takdirlah yang menyatukan kami. Mas Tony, ayahnya Rizkia itu, adalah orang yang sangat baik dok. Entahlah, saya merasa sangat nyaman. Sehingga, kami bisa berteman sampai dengan saat ini, jawab Dokter Freddy yang belum merasa bahwa saat ini dia sedang diselidiki. Dokter Freddy hanya berpikir bahwa
Mungkin saja Dokter Aldi ingin mencari tahu tentang Rizkia, karena kelihatannya Dendra, keponakan Dokter Aldi itu, tertarik kepada Rizkia, atau bisa jadi karena masalah ponselnya. Namun, Dokter Freddy tidak terlalu yakin kalau hanya masalah ponsel saja. Nah, pemirsa, jangan lupa di-follow akun ini ya. Ada channel YouTube dan halaman Facebooknya juga loh. Dibantu subscribe ya, biar adminnya tambah semangat. Terima kasih.